Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah siap untuk belajar? Ya, insya Allah siap. Kita lanjut pelajaran bahasa Indonesia ya. Tema 2, subtema 2. Menuliskan informasi dalam bentuk tabel dan bagan. Bu Guru, bagaimana sih caranya menuliskan informasi dalam bentuk tabel dan bagan? Informasi itu apa, Bu? Ada yang tahu apa itu informasi? Ya, informasi adalah kabar mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Informasi yang baik memiliki beberapa ciri seperti terbaru, faktual, tepat waktu, relevan, dan konsisten. Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari sebuah informasi misalkan dapat sebuah kabar bahwa di pojokan di daerah Pasar Kamis misalkan terjadi banjir. Nah, itu informasinya tuh terbaru tuh banjirnya kapan. Jadi harus jelas, oh banjirnya mah udah tahun lalu. Nah, kenapa berita informasinya baru nyampe sekarang? Nah, itu tidak ini ya. Jadi informasi yang baik itu yang terbaru, faktual itu nyata, tepat waktu ya saat itu juga, relevan ya sesuai dengan keadaannya, dan konsisten. Konsisten itu tidak berubah-ubah. Kemudian informasi dapat kamu temukan baik di media cetak seperti majalah atau koran, maupun di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Membaca adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi. Nah, dan kalian banyak membaca, maka kalian akan mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak pengetahuan. Ya, ada yang bilang bahwa buku itu adalah jendela dunia. Ya, jadi bisa membaca banyak buku itu membuka banyak wawasan kalian. Jadi tahu ini, tahu itu, seperti itu. Nah, tadi informasi ya, kayak di koran, majalah, mungkin sekarang sudah jarang ya koran sama majalah. Mungkin lebih seringnya sekarang media elektronik karena sudah lebih canggih dengan televisi, radio, di internet. Ya, muncul itu berita-berita informasi. Dan kita harus pintar-pintar memilah informasi ya. Mana yang informasi yang benar dan mana informasi yang hoax atau palsu ya. Jadi kita jangan sampai termakan informasi yang palsu. Bahwa bilang vaksin itu berbahaya, akhirnya nggak mau vaksin. Padahal tidak. Ya, jadi jangan sampai termakan informasi yang palsu. Kemudian untuk dapat menangkap informasi dalam suatu bacaan, kamu perlu mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. Ya, kata umum yang digunakan untuk membuat pertanyaan biasanya apa saja? Apa? Siapa? Mengapa? Kapan? Di mana? Dan bagaimana? Betul ya. Jadi itu ya kata-kata yang biasa digunakan untuk membuat pertanyaan. Kemudian menuliskan informasi dalam bentuk tabel dan bagan. Selain dalam bentuk teks, informasi juga dapat disajikan dalam bentuk tabel dan bagan. Apa itu tabel? Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data
yang biasanya berupa kata-kata atau bilangan yang disusun secara urut dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas. Ya, kotak-kotak gitu ya, tabel. Bagan adalah alat visual yang membantu pembaca memahami secara cepat informasi yang disajikan. Kedua bentuk penyajian data tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami informasi yang ingin disampaikan. Ya, sudah paham tentang tabel dan bagan? Oke, kita akan lanjut. Ibu akan memberikan sebuah contoh bacaan artikel tentang influenza. Nanti dari artikel ini kita akan mengajukan sebuah pertanyaan dan membuatnya dalam sebuah tabel ya. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang dapat menular dengan cepat di masyarakat. Penyakit ini terutama terjadi pada musim dingin di negara 4 musim dan di musim hujan pada negara-negara tropis. Maksudnya apa? Di negara pada musim dingin, karena di negara yang mempunyai 4 musim itu ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Nah, kalau di Indonesia ini negara-negara tropis ya, ada musim hujan, musim kemarau. Nah, biasanya penyakit influenza ini terjadi pada musim hujan. Penyebaran virus influenza ini melalui tetesan air liur pada saat batuk dan melalui partikel yang berasal dari sel hidung yang melayang di udara, terutama di ruangan tertutup. Penyakit influenza atau kita sering menyebutnya flu disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk yang tidak berdahak. Misalnya kalau lagi flu tuh, atau sering disebut pilek ya, flu itu ya, jadi hidung tuh kadang ada yang mampet kanan sebelah, terus sebelahnya lagi gantian. Kalau mampet dua-duanya susah napasnya pakai mulut ya, dan itu membahayakan apalagi untuk balita-balita nih, bayi-bayi yang terkena flu, karena dia belum ngerti bagaimana caranya mengeluarkan hingus ya. Jadi jangan sampai kalau lagi flu tuh jangan deket-deket sama bayi ya, jangan deket-deket sama adiknya. Jadi kalian sadar diri untuk menjauh, harus supaya sembuh dulu ya, supaya tidak menularkan kepada orang lain. Paragraf selanjutnya itu, penyakit ini merupakan penyakit yang paling sering menyerang sistem pernapasan pada manusia di seluruh dunia. Gejala umum flu adalah badan menggigil, demam, mata berair, hidung tersumbat, kepala berat, dan disertai batuk, serta nyeri di beberapa bagian tubuh. Lama sakit berlangsung antara 2-7 hari dan biasanya sembuh sendiri. Walaupun ringan, tetapi penyakit ini dapat berbahaya bagi usia sangat muda dan usia tua, di mana terdapat keterbatasan fungsi pernapasan. Pengobatan terbaik flu adalah istirahat, karena flu lebih sering diakibatkan menurunnya daya tahan tubuh karena kelelahan. Ya, jadi ketika kalian sudah merasa lelah tuh istirahat ya, jangan dipaksakan. Istirahat, minum air putih yang cukup ya, jangan terlalu sedikit. Kemudian minum air yang banyak dan hangat dapat membantu meringankan gejala flu. Vitamin C dosis tinggi dapat diberikan untuk membantu tubuh meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ketika kalian sudah mulai merasakan ya gejala-gejala seperti yang tadi sudah disebutkan,
kalian langsung apa tindakan yang terbaik? Istirahat, kemudian minum air hangat, makan vitamin C, dan makan vitamin C itu untuk membantu tubuh meningkatkan kekebalan tubuh. Nah itu ya, kalau sudah merasa ada ciri-cirinya tuh langsung, jangan nunggu benar-benar flu baru. Tidak ya, tubuh memiliki kemampuan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang berbahaya melalui pertahanan tubuh dengan sel darah putih. Tetapi pertahanan ini akan baik apabila kondisi tubuh baik pula. Setelah masa penghancuran virus dan bakteri berbahaya, tubuh membutuhkan waktu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, sehingga akan terasa lemas dan lemah. Jadi kalian harus masih butuh waktu untuk istirahat ya. Nah, kemudian sudah selesai nih paragraf yang sudah kita baca. Tadi di sini ada berapa paragraf? Coba kita lihat. Nah ini ya, ini paragraf pertama 1. Kira-kira dari informasi ini kata tanya apa yang tepat untuk kita tanyakan? Influenza merupakan. Nah, kalau misalkan kata tanya mengapa penyakit influenza, kira-kira cocok tidak? Tidak ya. Coba kata tanya, ini sesuatu ya, influenza itu sesuatu penyakit. Nah, jadi kata tanya yang tepat yaitu apa? Apa itu influenza? Ya, influenza merupakan penyakit yang dapat menular dengan cepat di masyarakat. Nah, kemudian di sini ada nih kata-kata nih, penyebaran virus influenza ini melalui tetesan air liur pada saat batuk. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat apa nih? Nih jawabannya seperti ini, pertanyaannya apa nih kira-kira? Nah, ini tuh seperti cara penyebaran virus influenza nih melalui tetesan air liur. Nah, jika mengenai atau untuk mencari informasi mengenai cara atau keadaan, maka kata tanya yang tepat yaitu bagaimana. Betul. Bagaimana cara penyebaran virus influenza? Nah, jawabannya ini, penyebaran virus influenza ini melalui tetesan air liur pada saat batuk dan melalui partikel yang berasal dari sel hidung yang melayang di udara, terutama di ruangan tertutup. Cocok ya. Jadi tadi yang pertama ini, apa itu virus influenza, kemudian bagaimana cara penyebaran virus influenza. Nah, kita sudah dapat 2 pertanyaan, 2 informasi nih. Selanjutnya ini juga bisa nih ya. Penyakit ini terutama terjadi pada musim dingin di negara 4 tropis dan di musim hujan pada negara-negara tropis. Nah, ini kira-kira nih tentang apa ini? Mengenai waktu. Nah, berarti pertanyaannya, kapan biasanya penyakit influenza terjadi? Nah, penyakit influenza terjadi pada musim hujan di negara 4 musim dan di musim hujan pada negara-negara tropis. Ya, jadi dalam satu paragraf ini bisa kita buat 3 pertanyaan. Pertama tadi apa, terus kapan, dan bagaimana. Sampai sini paham? Pertama kita lihat dulu nih. Ini kan namanya pernyataan ya, sebuah pernyataan, sebuah informasi. Nah, jika kita ingin menemukan informasi, bisa dari sebuah pertanyaan kita membuat pertanyaan, tapi disesuaikan dengan jawabannya. Jika ini mengenai suatu hal ya, suatu objek, maka kata tanya yang tepat yaitu apa. Nah, ini mengenai waktu ya kan, waktunya pada musim hujan atau musim dingin, maka kata tanya yang tepat yaitu kapan. Nah, ini mengenai sebuah cara nih, cara penyebaran tuh melalui tetesan air liur pada saat batuk, maka kata tanya yang tepat yaitu bagaimana.
Oke, kita lanjut paragraf selanjutnya. Nah, di sini penyakit influenza ini ya, atau kita sering sebut itu flu, disebabkan oleh virus influenza. Nah, ini gejala yang ditimbulkan. Kira-kira apa ini maksudnya nih? Gejala ini tentang apa? Tentang seseorang kah? Tentang tempat? Bukan ya, bukan tentang seseorang. Bukan juga tentang tempat. Tentang alasan? Tidak. Tentang cara? Tidak. Nah, ini mengenai suatu hal. Ya, suatu hal yang akan timbul, ya, gejala yang akan timbul apabila terkena penyakit flu, influenza. Berarti kata tanya yang tepat yaitu apa betul? Apa gejala yang ditimbulkan dari penyakit influenza? Nah, jawabannya gejala yang ditimbulkan antara lain, ya, ini dia. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut paragraf selanjutnya. Di sini penyakit ini merupakan penyakit yang paling sering menyerang sistem pernapasan pada manusia di seluruh dunia. Tadi mirip ya, gejala umumnya apa? Bisa ditanya lagi nih. Apa gejala umum flu? Terus kemudian lama sakit berlangsung tuh antara, nah, bisa juga nih lama nih mengenai suatu waktu. Ya kan? 2-3 hari itu waktu, bukan? Ya, betul. Jadi pertanyaannya kapan ya, menggunakan kata tanya kapan. Kapan biasanya lama sakit berlangsung, atau lama waktu influenza berlangsung tuh berapa lama biasanya? Ya, di sini jawabannya lama sakit berlangsung antara 2-7 hari dan biasanya sembuh sendiri. Nah, ada lagi di sini nih. Nih di kalimat yang terakhir nih. Jadi penyakit ini ringan tapi berbahaya bagi usia sangat muda dan usia tua. Jadi pertanyaannya ini mengenai suatu alasan. Mengapa penyakit influenza berbahaya bagi usia sangat muda dan usia tua? Nah, mengapa jawabannya? Karena pada usia sangat tua dan usia muda ya terdapat keterbatasan fungsi pernapasan. Ya, itu jawabannya ya. Karena usia sangat muda dan usia tua terdapat keterbatasan fungsi pernapasan. Oke, tadi jadi pertama di sini bisa apa ya nih? Apa saja gejala umum flu? Terus atau berapa lama biasanya flu itu berlangsung? Terus kemudian yang ini mengapa? Ya, mengapa flu ini berbahaya bagi usia sangat tua dan usia sangat muda? Mengapa? Kemudian selanjutnya, pengobatan terbaik flu adalah istirahat karena flu lebih sering diakibatkan menurunnya daya tahan tubuh karena kelelahan. Nah, kira-kira apa nih kata tanya yang tepat untuk menanyakan ini? Ya, ini adalah tentang sesuatu keadaan, ya, keadaan atau cara supaya bisa sembuh. Maka kata tanya yang tepat yaitu bagaimana pengobatan, bagaimana cara agar kita bisa sembuh dari flu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan istirahat. Kemudian minum air yang banyak dan hangat. Jangan minum air banyak tapi air dingin. Tidak ya, air hangat. Kemudian makan vitamin C. Ya, ini adalah cara-caranya nih supaya kalau kalian mau sembuh, lagi pilek mau sembuh, nah ini cara-caranya. Tadi gimana pertanyaannya? Bagaimana cara agar kita bisa sembuh dari virus influenza?
Caranya yaitu dengan istirahat, minum air yang banyak dan hangat, dan makan vitamin C dosis tinggi. Paham? Nah, terus kemudian di sini ada tabel ya yang sudah Ibu buat. Kalian juga bisa membuat seperti ini. Itu dicatat di buku tulis ya. Kata tanyanya apa nih? Apa? Terus pertanyaannya dan jawabannya. Nih tadi pertanyaan dan jawaban yang sudah Ibu bacakan dari paragraf yang sebelumnya sudah kita baca bersama-sama. Sampai sini kalian paham? Ya, jadi kalian lihat dulu nih informasi yang ada di paragraf. Oh, ini mengenai sebuah cara. Berarti pertanyaannya menggunakan kata tanya bagaimana. Oh, ini tentang suatu hal nih, influenza. Berarti kata tanyanya yaitu apa. Terus ini tentang alasan nih, alasan. Maka kata tanyanya mengapa. Nah, ini cara bisa sembuh. Maka kata tanyanya bagaimana. Tadi ada beberapa yang tidak Ibu tulis di sini ya, yaitu tentang kapan biasanya flu terjadi, berapa lama flu terjadi. Nah, ini belum Ibu tulis di sini. Jadi bisa kalian tulis, kalian tambahin. Ya, ini ditulis di buku tulis. Paham kan? Jadi dengan melihat tabel seperti ini, kalian jadi lebih memahami, oh informasinya ini nih. Jadi influenza itu penyakit yang dapat menular dengan cepat di masyarakat. Terus apa lagi? Oh, cara influenza menyebar tuh dengan seperti ini nih, kena ini ya saat batuk, terus batuk yang nggak ditutup, depannya ada temannya, itu bisa nular ke temannya yang ada di sekitar kalian. Makanya ketika kalian sedang batuk ya harus ditutup ya, bukan hanya karena corona nih. Jadi jauh sebelum corona ya, adab atau etika ketika batuk atau bersin itu mulut ditutup ya, mulut dan hidung ditutup dengan tangan kalian. Ya, setelah itu baru cuci tangan. Jadi jangan hacim, nggak ditutup batuknya. Ya, jadi dari zaman dahulu tuh sudah seperti itu etika batuk dan bersin ditutup, karena bahaya ya, bisa menularkan virus ya yang bisa menularkan kepada orang lain. Kemudian tadi tentang suatu hal nih, hal gejala, maka pertanyaannya apa? Sampai sini paham? Solihah? Ya, insyaallah paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA Bu Guru. Terima kasih banyak. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Bila ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.